warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKH buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Azhari, pendamping sosial PKH Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Tanah Pasir, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul 3 sesi 2 tentang mendukung ibu hamil dalam mengakses informasi dan pelayanan. Jadi ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali yaitu pentingnya dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Yang kedua itu cara mencari informasi oleh ibu hamil yang termasuk informasi yang tepat terkait dengan kehamilannya. Yang ketiga yaitu cara menyeleksi informasi yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi dari beberapa pembahasan yang saya paparkan tadi, maka ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan mendukungnya mengakses informasi bagi ibu hamil pada masa kehamilannya. Yang pertama sekali yaitu pentingnya dukungan dari masyarakat terhadap ibu hamil. Kenapa penting? Karena hal ini dapat mempengaruhi dari ibu hamil itu sendiri, supaya ibu hamil merasa nyaman di saat ada dukungan dari keluarga dan masyarakat. Hal ini bisa membuat ibu hamil melahirkan anak-anak yang sehat, pandai dan tidak stunting. Yang kedua, ibu hamil itu harus pandai memilah dan memilih informasi terkait dengan kehamilan. Jadi sebagian ibu hamil telah memperoleh informasi kehamilannya melalui kartu KIA di saat mengikuti posyandu. Jadi untuk memastikan suatu informasi itu apakah tepat atau tidaknya suatu informasi, maka ibu hamil bisa langsung menanyakan kepada petugas kesehatan pada kegiatan posyandu, misalnya bidan desa maupun dokter kandungan dan sebagainya. Selanjutnya, ibu hamil juga harus bisa termasuk harus ada bantuan keluarga dalam mencari informasi yang terpercaya terkait dengan kehamilan, misalnya informasi dari pemerintah maupun ahli. Misalnya sebagai contoh ahli dari dokter kandungan ataupun dari bidan maupun dari informasi-informasi kesehatan yang ada di media internet terkait dengan kehamilan. Cukup sekian. Marilah kita melanjut pada pembahasan selanjutnya tentang dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKH buat kita semua. Mari pada pembahasan kali ini masih lanjutan pada pembahasan sebelumnya tentang dukungan keluarga dan masyarakat dalam terhadap ibu hamil dalam mengakses informasi dan pelayanan yang tepat. Jadi kita mulai dari peranan dari suami. Suami sebagai kepala keluarga sangat berperan penting terhadap kehamilan istrinya. Jadi ada beberapa peranan yang bisa dimainkan oleh suami terhadap kehamilan istri. Yang pertama yaitu suami harus mendampingi istri minimal 1 kali untuk mengikuti kelas kehamilan. Tetapi jika di daerah Anda tidak ada kelas kehamilan, bisa mendampingi istri pergi ke bidan ataupun ke dokter kandungan untuk memeriksa kehamilan minimal 1 kali.
supaya Anda dapat mengetahui perkembangan janin Anda, yaitu suami, sekaligus dapat mencegah jika ada anak-anak atau bayi yang mengalami gejala stunting. Selanjutnya yaitu suami harus memahami kondisi istrinya. Kondisi istri terutama terkait dengan tanda-tanda atau gejala-gejala yang bisa membahayakan kehamilan dan cara perawatan persalinan pasca persalinan. Jadi terkait dengan tanda-tanda atau bahaya atau gejala yang membahayakan kehamilan, itu suami dapat bertanya langsung atau mencari informasi kepada petugas kesehatan, misalnya bidan, dokter kandungan, maupun mengakses di internet yang terpercaya. Selanjutnya, suami dan istri harus ada diskusi. Diskusi di sini terkait dengan perencanaan perawatan kehamilan, mulai perawatan persalinan, perawatan bayi. Itu harus dimulai dari awal kehamilan. Jadi bagaimana terkait dengan cara bagaimana perawatan tersebut, ibu hamil, suami istri ini bisa tanyakan langsung kepada petugas kesehatan, terutama bidan yang ada di dekat Anda, yang ada di dekat, misalnya di praktek bidan di desa maupun di puskesmas, yang bisa memudahkan Anda memperoleh informasi. Selanjutnya, suami ini harus tidak hanya suami ya, termasuk keluarga harus memberikan informasi kehamilan terhadap istri dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya sumbernya terkait dengan stunting ataupun terkait dengan perlunya gizi pada ibu hamil, itu bisa ditanyakan langsung kepada bidan, petugas kesehatannya, dokter kandungan. Itu informasi itu akurat karena petugas kesehatan yang memberikan informasi dan bisa langsung disampaikan kepada ibu hamil tersebut. Selanjutnya, suami ini maupun anggota keluarga itu harus mengambil suatu keputusan yang tepat dan tegas di saat istri membutuhkan pelayanan kesehatan segera. Jadi di saat kehamilan membutuhkan pelayanan kesehatan segera, itu harus segera mendapatkan pelayanan kesehatannya agar tidak membahayakan kehamilan. Dan yang terakhir, peran di saat suami dan istri ini pergi memeriksakan kandungannya, maka anggota keluarga lain, misalnya orang tuanya atau anggota keluarga di rumahnya tersebut, itu bisa memainkan peran sebagai ayah dan ibu yang bertugas di rumah, misalnya memasak, mengantarkan anak-anak dari pasangan suami istri ini ke sekolah. Cukup sekian, mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKH buat kita semua. Pada hari ini saya masih membahas tentang dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan yang tepat. Jadi pada sesi sebelumnya saya sudah membahas tentang peran keluarga terhadap ibu hamil dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan yang tepat. Jadi pada hari ini masih lanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu membahas tentang dukungan masyarakat terhadap ibu hamil dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Masyarakat memiliki peranan penting terhadap ibu hamil karena masyarakat ini adalah orang-orang sekitar yang selalu berinteraksi, selalu bersama ibu hamil. Jadi peranan masyarakat ini harus
mendukung terhadap kehamilan anggota masyarakatnya. Apa saja peranan-peranan yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama sekali yaitu masyarakat harus menjenguk ibu hamil minimal 1 kali. Bila perlu harus sering. Karena mengapa? Adanya masyarakat yang menjenguk ibu hamil itu dapat meningkatkan semangat dan mendorong ibu hamil merasa nyaman dengan kehamilannya. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ibu hamil, yaitu masyarakat ketika berkunjung atau bertemu dengan ibu hamil harus ada mendoakan keselamatan terhadap ibu hamil, terutama ibu hamil dan bayinya. Karena doa-doa dari masyarakat ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi ibu hamil ini dalam menghadapi kehamilannya. Ketiga, masyarakat sebagai keluarga yang terdekat atau anggota masyarakat yang memiliki kedekatan dengan ibu hamil, terutama tetangganya. Jadi tetangganya yang ini itu harus membantu ketika ibu hamil ini memerlukan bantuan, misalnya meminta pinjam kendaraannya untuk pergi ke pelayanan kesehatan terdekat untuk memeriksa kehamilan. Jadi dukungan dari masyarakat yang demikian dapat mensukseskan ibu hamil dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, peran lainnya bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu masyarakat ketika berkunjung ke rumah ibu hamil atau bertemu dengan ibu hamil harus berkata hal yang baik dan memberikan nasihat. Nasihat ini yang bisa menambahkan ilmu atau menambahkan wawasan ibu hamil terkait dengan kehamilan. Selanjutnya, masyarakat ini harus berbagi ilmu, misalnya dari pengalamannya baik masa kehamilan maupun masa melahirkan, itu harus diberitahukan kepada ibu hamil supaya dia menambahkan ilmu sekaligus membantu ibu hamil, misalnya menyiapkan segala hal keperluan seperti keperluan persalinan. Jadi perlu ada dukungan dari masyarakat. Selanjutnya, peranan-peranan lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu membantu ibu hamil. Misalnya jika ibu hamil itu dari anggota keluarga yang miskin, tidak ada kemampuan secara finansial atau keuangannya, maka ambil iuran, kumpul uang seberapa yang ikhlas membantu ibu hamil supaya sukses kehamilannya. Selanjutnya, jika ada kegiatan-kegiatan sosial, misalnya acara-acara bertemu ramah, itu bisa diajak ibu hamil supaya dia merasa senang dan menambah semangatnya ketika bertemu dengan orang-orang sekitarnya. Mungkin hanya sekian pembahasan kali ini, maka pada sesi selanjutnya saya akan membahas lanjutan pembahasan lainnya terkait dengan dukungan keluarga, masyarakat terhadap ibu hamil dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang pertemuan dan sumber informasi terpercaya terhadap kehamilan. Jadi ini hal yang sangat penting bagi ibu hamil yang harus tahu tentang informasi terpercaya terhadap kehamilan, karena ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi kehamilan. Termasuk ini dapat menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk menambah ilmu dan wawasan dari ibu hamil itu sendiri.
sumber informasi apa saja yang bisa ibu hamil akses sebagai sumber informasi terpercaya. Yang pertama yaitu kelas ibu hamil, yang kedua posyandu, dan yang ketiga P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau FDS, Family Development Session. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas satu persatu, dimulai dari kelas ibu hamil. Ini khusus di daerah ibu-ibu semua yang ada kelas ibu hamil. Apa itu kelas ibu hamil? Kelas ibu hamil yaitu kelompok belajar. Kelompok belajar mengenai kesehatan kehamilan. Jadi ini sangat penting. Ibu-ibu harus bergabung dalam kelompok belajar ini untuk menambah ilmu terkait dengan kesehatan kehamilan. Karena pada kelas belajar ini, kelas ibu hamil ini akan dijelaskan kesehatan kehamilan secara menyeluruh. Kemudian apa tujuan dari kelas ibu hamil ini? Yang pertama yaitu mengedukasikan ibu hamil supaya lancar dalam menghadapi proses kehamilannya dan persalinan. Jadi ini tujuan utamanya ya. Kemudian untuk mendapatkan pengetahuan dasar terkait dengan fase awal kehidupan bayi. Ya, ini kehidupan bayi mulai dari kandungan sampai dia lahir. Jadi ini sangat penting. Makanya dengan mengikuti kelas ibu hamil, maka ibu-ibu semua dapat memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dengan kehamilan. Selanjutnya yaitu apa saja manfaat jika ibu-ibu ini bergabung pada kelas ibu hamil. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menambah atau memperoleh informasi terkait kehamilan, juga pengalaman kehamilan dan persalinan. Di saat berada di kelas, ibu-ibu akan bertemu dengan orang-orang yang lain atau ibu-ibu yang lain. Juga ada fasilitatornya atau maupun dokter maupun bidan yang menangani masalah kehamilan, mungkin dapat memperoleh pengalaman dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian suami-suami yang ikut dalam kelas kehamilan ini juga dapat menambahkan wawasannya, juga menambahkan ilmu terkait dengan kesehatan kehamilan. Jadi para suami itu seharusnya dilibatkan dalam kelas kehamilan untuk menambah pengetahuan dia terkait dengan kesehatan kehamilan istrinya. Kemudian selanjutnya yaitu melatih keterampilan pernapasan. Ini yang sangat penting. Jadi dengan adanya kelas ibu hamil, ada senam-senam yang bisa melatih pernapasan. Kemudian untuk memperoleh informasi selanjutnya yaitu ibu hamil dengan mengikuti kelas ibu hamil ini itu dapat mengetahui penanganan persalinan dan pasca persalinan. Ini sangat penting bagi ibu hamil. Bagaimana penanganannya dan siap persalinan harus bagaimana lagi, baik dari kesehatannya juga dan dari perawatan mainnya juga. Dan terakhir itu ibu hamil lebih siap lagi dalam menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Oke, ini pembahasan baru pada kelas ibu hamil. Tetapi apabila di tempat ibu-ibu semua tidak ada kelas ibu hamil, maka solusinya yaitu harus pergi ke bidan desa atau dokter kandungan dengan melibatkan suami untuk mengetahui kesehatan ibu hamil dan informasi terkait dengan kehamilan. Maka selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan posyandu. Terima kasih.
Selanjutnya pembahasan terkait dengan sumber informasi terpercaya terhadap kehamilan. Yang tadi jelaskan yang pertama yaitu kelas ibu hamil. Maka kali ini kita membahas tentang posyandu. Jadi apa itu posyandu? Pos pelayanan terpadu. Jadi posyandu ini ada di sekitar Anda, di desa-desa Anda. Di setiap desa itu pasti ada posyandu. Jadi apa kegiatan apa yang dimaksud dengan posyandu? Yaitu suatu kegiatan oleh, dari, dan bersama masyarakat, bersama Anda semua. Kegiatan ini yaitu untuk memberdayakan, juga untuk memudahkan masyarakat semua dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terutama ibu hamil, bayi, dan balita. Jadi ibu-ibu semua, para orang tua, ada beberapa hal yang orang tua yang harus paham tentang kegiatan pada posyandu. Apa saja itu? Yang pertama sekali, posyandu itu adalah tempat pelayanan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan terhadap ibu dan anak. Yang kedua, yaitu pada posyandu ada kegiatan keluarga berencana atau KB. Yang ketiga, imunisasi. 4, gizi. Dan 5, penanganan dan pencegahan diare. Itu adalah kegiatan-kegiatan pada kegiatan posyandu yang harus ibu pahami. Jadi jika ada keluarga ibu orang tua yang mengalami hal demikian, baiklah mulai dari ingin memperoleh imunisasi, ingin KB, atau juga ingin memeriksa gizi maupun pelayanan kesehatan lainnya, maka dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan posyandu yang ada di desa-desa ibu-ibu dan para orang tua semuanya. Jadi apa manfaat posyandu bagi para orang tua? Yang pertama, bagi ibu-ibu, posyandu ini adalah sebagai sumber informasi dan pelayanan terkait dengan kesehatan, baik kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Yang kedua, posyandu ini sebagai tempat untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan balita karena tercatat di KIA di setiap kali pemeriksaan. Jadi dengan ada kegiatan ini dapat mencegah stunting pada bayi. Jadi yang terakhir, adanya posyandu ini manfaatnya yaitu dapat menambah pengalaman dan juga pengetahuan terkait dengan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Dan yang terakhir, sumber informasi terkait dengan kehamilan itu dapat diperoleh dari P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi pemahaman terkait kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita itu dapat diperoleh dari modul-modul P2K2, terutama modul kesehatan dan gizi. Dan ini akan disampaikan langsung oleh pendamping sosial PKH terhadap KPM PKH, terutama anggota KPM yang memiliki komponen hamil, memiliki bayi, dan balita. Cukup sekian. Selanjutnya, apa manfaat ikut P2K2 bagi ibu hamil? Yaitu yang pertama sekali, untuk meningkatkan praktik positif. Praktik positif ini berhubungan dengan tingkah laku atau praktek-praktek yang bisa ibu laksanakan di rumah. Setelah mengikuti P2K2, setelah mendengar pembahasan dari pendamping
terkait dengan kesehatan dan gizi, ibu-ibu bisa langsung mempraktek sendiri di rumah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh mereka. Dan selanjutnya dapat merubah, diharapkan atau dapat mendorong perubahan perilaku kepada ibu hamil yang harus peduli terhadap kesehatan kehamilannya, kesehatan bayi, balita dan gizi-gizi yang harus terpenuhi. Jadi hanya ini saja pembahasan terkait dengan sumber informasi terpercaya tentang kehamilan yang dapat diperoleh ibu hamil. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKH buat kita semua. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu membahas tentang bijak dalam menyeleksi informasi. Jadi ini pembahasan yang sangat penting yang akan saya bahas tentang bijak menyeleksi informasi terkait dengan kehamilan. Jadi di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita, pastinya kita telah memahami beberapa informasi-informasi yang menyebar terkait dengan kesehatan dan kehamilan, seperti misalnya mitos dan fakta. Yang kedua, yang harus ibu orang tua pahami, cara cermat atau cara memperoleh informasi yang tepat terkait dengan kesehatan kehamilan. Jadi yang kita bahas yang pertama sekali tentang mitos. Mitos ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan dan selalu ada, karena mitos ini adalah sesuatu informasi yang tersebar dari generasi ke generasi atau secara turun-temurun yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya, tetapi diyakini benar. Makanya pada kondisi ibu hamil, banyak ibu hamil di berbagai daerah selalu meyakini pada mitos. Yang kedua, fakta. Fakta itu adalah keadaan nyata, jadi itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat diyakini bahwa itulah benar. Jadi kalau ibu-ibu semua jika harus memilih antara mitos dan fakta, maka cobalah memilih sesuatu yang fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan benar-benar terjadi. Karena fakta itu adalah informasi akurat ketimbang mitos. Mitos adalah informasi tidak akurat. Selanjutnya, cara cepat memperoleh informasi yang tepat terkait dengan kesehatan kehamilan, yaitu yang pertama sekali yang harus orang tua pahami bahwa pada masa sekarang telah banyak beredar informasi palsu terkait dengan kehamilan. Jadi saya akan lebih mendalamkan lagi pembahasan ini. Marilah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, pada tahap selanjutnya kita membahas tentang cara memperoleh informasi yang tepat. Jadi pada masa sekarang telah banyak beredar mitos maupun berita palsu terkait dengan kehamilan. Jadi ini perlu dukungan dari keluarga, masyarakat, membantu ibu hamil untuk memperoleh suatu informasi yang benar dan dapat dipercaya yang mendukung kehamilannya. Jadi ibu hamil dan orang tua semua harus paham bagaimana kita menyaring suatu informasi terkait dengan kesehatan kehamilan. Yang pertama sekali yang harus dipahami yaitu ketika ada suatu informasi, jangan percaya kepada judul dan
jangan percaya pada berita yang provokatif. Itu yang penting. Yang kedua, cermati sumber informasi. Dari mana sumbernya? Siapa yang mengeluarkan informasi tersebut? Yang ketiga, periksa keaslian foto dan videonya. Jadi setiap informasi baik di media cetak maupun media digital itu selalu ada menampilkan foto dan video. Jadi tugas kita harus cermat, ya, harus periksa dahulu kebenaran dari suatu foto tersebut maupun video tersebut. Dan yang terakhir yaitu jangan menyebarkan suatu informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau belum pasti ke media sosial, atau jangan membiasakan menyebarkan informasi terlebih dahulu. Jadi informasi tersebut harus diperiksa dahulu sebelum kita menyebarkan ke media sosial. Jadi ini cara menyeleksi suatu informasi. Maka saya akan membahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan sebelumnya, yaitu tentang cara menyaring suatu informasi supaya kita tidak tertipu dengan berita-berita hoak yang menyebar saat ini, terutama di media cetak maupun media digital terkait dengan kesehatan kehamilan. Yang pertama sekali yaitu yang harus dipahami oleh ibu-ibu semua, orang tua, yaitu jangan mudah percaya terhadap berita dari judulnya saja atau berita yang provokatif, karena judul bisa saja berbeda dengan isi. Jadi kadang orang buat berita membuat judul semenarik mungkin padahal di isinya tidak ada. Makanya jangan terkecoh kepada judul. Jadi bacalah isinya dan pahami dan carilah kebenaran dari informasi tersebut. Selanjutnya, berita provokatif. Ini yang sangat berbahaya, karena berita provokatif ini adalah berita yang tidak netral. Mengapa tidak netral? Karena berita ini hanya menyudutkan hanya salah satu pihak saja. Jadi dia ada kepentingan membuat berita hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Jadi bukan membuat berita berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi orang tersebut biasanya membuat berita dibuat atas keinginan sendiri, dibuat supaya dapat menimbulkan persepsi-persepsi sesuai dengan keinginannya. Jadi dia membuat berita palsu. Jika ibu-ibu dan orang tua mendapatkan berita-berita yang demikian, maka dijauhkanlah. Jangan mengadopsi berita-berita yang tidak benar. Jadi apa yang harus ibu lakukan, yaitu ibu-ibu harus mencari referensi berita yang serupa, dengan informasi tersebut untuk membandingkan apakah berita ini benar atau sesuai, dan harus mencarinya di situs online resmi dan terpercaya, baik di situs online pemerintah maupun dari organisasi-organisasi yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya organisasi dokter, perawat bidan, ataupun dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil. Jadi ini satu. Pembahasan selanjutnya yaitu mencermati sumber informasi. Jadi di zaman yang modern sekarang ada informasi cetak dan informasi digital. Yang pertama kita bahas dulu yang dari digital. Jadi informasi digital itu mudah diakses di internet, ya kan? Jadi kita harus jeli. Apa yang pertama kali yang harus kita lihat itu adalah alamat websitenya atau link URL-nya. Itu resmi enggak, itu jelas atau tidak link website tersebut. Jangan percaya kepada situs yang tidak resmi. Jadi ada situs-situs yang bersifat personal, membuat berita hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi beritanya itu tidak benar atau hoax.
Jadi sebaiknya mencari informasi di website pemerintah. Ini sudah jelas, resmi dan benar, dan kebenaran dapat dibuktikan. Kemudian di organisasi resmi, baik dari organisasi pihak kesehatan, organisasi dokter, bidan, itu resmi. Kemudian pada informasi di media itu perlu dilihat juga penyusun, atau di media cetak nih ya, yang kita bahas nih, di media cetak itu perlu kita lihat penyusun atau penerbitnya siapa, selebarannya. Jadi jangan terlalu percaya kepada penerbit atau orang yang buat berita yang bersifat iklan, ya kan, personal, hanya mencari keuntungan. Jadi itu tidak jelas kebenarannya dan tidak bisa dipercaya. Jadi sebaiknya orang tua, ibu-ibu, bacalah media cetak, itu yang bersumber dari media cetak pemerintah, berita-berita dari pemerintah maupun dari organisasi ahli seperti saya jelaskan tadi, atau juga melalui media massa nasional dan daerah. Ini dua pembahasan terkait dengan menyaring suatu informasi. Sebentar lagi saya akan jelaskan dua pembahasan lainnya dalam menyaring informasi yang tidak kalah penting, yang harus ibu dan orang tua pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini masih melanjutkan tentang menyaring suatu informasi agar tidak terjadi berita hoak. Jadi sebelumnya telah saya bahas dua upaya menyaring suatu informasi, maka pada hari ini saya lanjutkan pembahasan sebelumnya, bahwa ada dua hal lain yang harus dipahami oleh ibu hamil dan orang tua sekalian terkait dalam menyaring suatu informasi supaya tidak mengadopsi berita hoak. Jadi lanjutannya yang pertama yaitu memeriksa keaslian dari foto dan video setiap informasi. Jadi telah kita pahami semua bahwa setiap informasi sering ditampilkan foto dan video, ya kan? Jadi pada perkembangan zaman saat ini, foto dan video itu bisa diedit. Maka supaya kita tidak terpengaruh atau tidak terjerumus dalam mengadopsi suatu berita, harus memahami keasliannya. Jadi harus mencari keasliannya, sebab video maupun foto yang bisa kita bilang tadi diedit, misalnya video itu sebenarnya bisa dipotong dengan perkembangan teknologi masa kini. Jadi ketika suatu video dipotong, itu akan menimbulkan suatu informasi yang tidak akurat. Hal inilah yang sangat berbahaya ketika seseorang mengadopsi informasi dari suatu video yang ditampilkan oleh suatu berita, tetapi dipotong video tersebut. Jadi orang bisa salah persepsi, salah paham, dan tidak menemukan suatu titik kebenaran. Jadi ini tidak boleh terjadi, dan diharapkan jangan terkena imbas dari pelaku-pelaku yang menyebarkan suatu berita hoak. Selanjutnya, untuk memeriksa suatu informasi, misalnya foto, video, apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil maupun keluarganya agar tidak terjerumus ke berita hoak, yaitu dengan mengakses Google. Anda ibu-ibu semua, orang tua bisa membuka Google di baik komputer, laptop, buka Google Image. Periksalah foto dan video yang tersebar di berita dan dibandingkan dengan foto-foto yang ada di Google Image. Maka itu akan menemukan suatu solusi. Jadi akan nampak di situ kebenaran foto tersebut, apakah sesuai dengan isi berita atau malah beritanya tidak sesuai dengan foto. Jadi ini dapat memicu berita hoak. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan tidak langsung menyebarkan informasi ke media sosial. Ini mungkin sering terjadi di kalangan ibu-ibu maupun orang tua semua.
yang memiliki grup WA, grup media sosial lainnya, ketika ada informasi menyebar disebarkan oleh teman-teman ibu semua, itu jangan langsung dikirim disebarkan luaskan lagi, tetapi harus memeriksakan dulu apakah informasi itu benar atau salah. Ketika informasi itu benar, ya silahkan untuk diberitahukan kepada orang lain. Tetapi jika berita itu salah, ini dapat memicu berita hoak dan ini sangat berbahaya. Ya, makanya jangan terburu-buru untuk menyebarkan suatu berita. Jadi harus dicek kembali, diklarifikasi lagi, mencari sumber dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Jadi informasi yang tersebar di WA harus diklarifikasi. Kita cari tahukan informasi tersebut dari pemerintah apakah sama infonya atau tidak. Jika sama berarti informasi itu benar. Tetapi jika berbeda maka itu berita yang disebarkan hoak. Ya. Jadi kepada orang tua semua, ibu-ibu, itu yang terpenting jangan terpengaruh kepada sesuatu berita yang mencurigakan atau berisi janji-janji yang menggiurkan, isinya tidak rasional. Itu tidak langsung disebar. Hanya sekian pembahasan pada sore ini, dan juga ini penutupan dari pembahasan saya sebelumnya, yaitu terkait dengan modul 3 sesi 2. Mungkin ada beberapa informasi yang saya sampaikan mungkin tidak tersalurkan semua, atau juga ada informasi yang luput dari yang saya sampaikan. Itu adalah kekurangan saya pribadi karena saya masih belajar dan masih banyak keterbatasan, dan yang pastinya kesempurnaan milik Allah. Maka semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi saya pribadi dan juga menambah ilmu bagi semua ibu-ibu, para orang tua yang menonton video saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.